Halo, selamat malam. Kita berjumpa lagi di dalam latihan kontemplasi Ignatian pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan merenungkan bersama tema Salib Suci. Karena nanti tanggal 14 September kita akan merayakan bersama Pesta Salib Suci. Pada pesta ini kita diajak untuk bersama-sama menghormati salib suci yang adalah sumber keselamatan kita semuanya. Nah, para saudara kasih dalam Kristus, malah kita bersama mengawali latihan doa kontemplasi Ignatian ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan untuk mengumpulkan kembali kami bersama pada malam hari ini untuk melanjutkan latihan doa kontemplasi kami. Kami akan menghormati salib suci sebagai sumber keselamatan kami semuanya, agar kami pun semakin pantas untuk diselamatkan dan juga untuk mewartakan kabar gembira keselamatan Yesus Putra-Mu ini. Berkatilah kami semua, keluarga kami, berilah kami kesehatan, berilah kami kebahagiaan bersama, agar kami pun bisa senantiasa memuliakan Engkau. Bapa yang baik, kami tunjukkan seluruh waktu pada malam hari ini di dalam latihan doa kontemplasi ini, agar kami semakin bisa memuliakan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nah, para saudara kasih dalam Kristus, sebelum kita masuk dalam renungan, saya jelaskan singkat mengenai spiritualitas Santo Ignatius Loyola. Kali ini saya akan membahas mengenai paradigma pedagogi Ignatian, suatu pendekatan untuk mendidik orang lain untuk mengembangkan diri kita. Nah, paradigma ini mempunyai 5 tahap, yaitu pertama konteks, kemudian pengalaman, lalu refleksi dan aksi, serta evaluasi. Nah, semuanya itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, menyelamatkan orang lain. Di dalam konteks, kita perlu melihat konteks kita sendiri, yaitu keluarga, teman kerja, lembaga, dan dimanapun kita berada. Lalu kita diajak untuk masuk dalam pengalaman, kemudian kita buat refleksi, serta evaluasi untuk menemukan makna, sehingga terjadi perubahan cara pandang paradigmanya, cara pandang kita terhadap Tuhan, terhadap lingkungan, terhadap orang lain. Lalu kita lanjutkan dengan aksi konkret bagaimana kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa, bisa menyelamatkan orang lain. Maka kata kuncinya memang ada konteks, pengalaman, refleksi, aksi, dan evaluasi. Dinamikanya kita menyelamatkan jiwa-jiwa, yaitu seluruh hidup manusia, jiwa dan raga. Lalu pendekatannya yang kita pakai adalah cura personalis, yang artinya memperhatikan pribadi, karena masing-masing pada dasarnya adalah unik. Dan tujuannya tentu adalah untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar, ad maiorem Dei gloriam, sehingga segala sarana yang mendukung kita gunakan untuk lebih besarnya kemuliaan Tuhan dan juga untuk keselamatan sesama kita. Nah, saudara kasih dalam Kristus, tanggal 14 September kita akan merayakan Pesta Salib Suci. Pesta ini dirayakan oleh umat Katolik untuk mengungkapkan rasa syukur, hormat, dan cinta kita terhadap Yesus yang telah rela wafat disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Pesta Salib Suci dalam kalender liturgi Gereja Katolik disebut In Exaltatione Sanctae Crucis. Pesta ini berawal di Yerusalem, ketika salib asli Kristus ditemukan oleh Santa Helena. Ini adalah Santa Helena, ibu Kaisar Romawi Konstantin, pada tanggal 18 Agustus tahun 320. Dialah yang mengawali tradisi pesta ini.
Setelah penemuan salib itu, sebuah basilika didirikan di atas makam Yesus Kristus. Basilika itu diberkati dalam suatu perayaan yang meriah tanggal 13 dan 14 September tahun 335 dan dihadiri oleh para uskup yang baru saja selesai mengikuti konsili di Tirus. Sejak saat itu, setiap tahun dirayakan pesta salib suci di Yerusalem. Tradisi ini kemudian menyebar keluar Yerusalem, mulai dari Konstantinopel, sekarang Istanbul, sampai ke Roma dan pada akhir abad yang ke-7, dan akhirnya masuk dalam kalender liturgi Gereja Katolik sebagai pesta wajib. Nah, kita akan menggunakan teks bacaan Injil pada pesta salib suci, yaitu dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Kita baca bersama teksnya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, mari sekarang kita melihat bersama-sama videonya. Tidak seorang pun pernah naik ke surga, kecuali Anak Manusia yang turun dari surga. Seperti Musa menaikkan ular tembaga pada tiang di padang gurun, begitu juga Anak Manusia harus dinaikkan, supaya semua orang yang percaya padanya memperoleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, maka Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi menjadi penyelamatnya. Nah, para saudara kasih dalam Kristus, seperti biasa, kita mengambil langkah-langkah doa kita itu selalu diawali dengan doa persiapan, kemudian ada 3 macam pendahuluan, 3 macam pokok renungan, dan akhirnya percakapan dengan Yesus sendiri. Pendahuluan yang pertama itu kita ingat cerita yang harus kita kontemplasikan, yaitu bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Lalu kita bayangkan tempat dalam angan-angan di mana Tuhan kita Yesus Kristus berbincang dengan Nikodemus tentang besarnya kasih Allah akan dunia ini. Sebagai pendahuluan yang ketiga, kita mohon rahmat, yaitu di sini mohon pengertian yang mendalam tentang besarnya kasih Allah, agar kita bisa lebih mencintai dan juga mengikuti Yesus lebih dekat lagi, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal itu. Pokok renungan yang pertama, kita merenungkan ayat ini ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi Yesuslah satu-satunya yang sudah naik ke surga. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Pokok renungan yang kedua, besarnya kasih Allah akan dunia ini begitu besar ya, sehingga lalu Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita semua percaya kepada Yesus, kita semua akan memperoleh hidup yang kekal. Kita syukuri itu, kita renungkan apa makna keselamatan itu dalam hidup kita sekarang ini. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya.
Lalu pokok renungan yang ketiga, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah, kita semua diselamatkan oleh Kristus. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Lalu kita buat percakapan dengan Yesus. Kita bersyukur kepadanya, kita ungkapkan perasaan kita ungkapkan seluruh diri kita, pengalaman kita, kesulitan, hambatan, ataupun mungkin duka cita kita. Nah, kita semua kita ungkapkan kepada Yesus di dalam percakapan dengan Yesus. Baik, malah kita sekarang memulai latihan kontemplasi kita. Kita hening sejenak, kita menenangkan diri di hadapan Tuhan, merasakan kehadirannya, dan kita mencoba bersyukur untuk segala rahmat-Nya. Ya Allah Tritunggal, Maha Kudus yang berpantas disembah, lihatlah aku bersujud di hadapan-Mu untuk menyatakan baktiku kepadamu Allah yang Maha Agung. Kupersembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantaslah aku ya Tuhanku menerima terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah-Mu. Tetapi aku datang kepadamu menyerah bulat-bulat seperti kepada seorang ayah yang maha baik dan maha rahim. Dan demi jasa-jasa Yesus Kristus penebusku, lewat Santa Peran Maria, bundaku, serta sekalian orang kudus pelindungku, aku mohon, sudilah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu, agar aku dapat mencarimu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati, dan sedia memberi tanpa kecuali. Amin. Kita masuk dalam keheningan, dan kita lanjutkan kontemplasi kita dengan langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan.
Nah, pada saudara kasih dalam Kristus,
Kita sudah berlatih dengan kontemplasi ini, malah sekarang kita mengakhiri latihan kita dengan doa penutup dan mohon berkat Tuhan. Saya mengingatkan bahwa bulan ini adalah bulan Kitab Suci, ya. Bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional (PKSN). Bulan September dikhususkan oleh Gereja Katolik Indonesia sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Di setiap keuskupan dilakukan berbagai kegiatan untuk mengisi bulan ini, mulai dari lingkungan, di wilayah, paroki, biara, mungkin kelompok-kelompok kategoria. Hanya tentu saja saat ini kita melakukannya secara online, secara daring. Latar belakang diadakannya PKSN adalah Konsili Vatikan yang kedua. Salah satu dokumen yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan berbicara mengenai kitab suci sebagai Dei Verbum, Sabda Allah. Dalam Dei Verbum, para Bapak Konsili menganjurkan agar jalan masuk menuju kitab suci dibuka lebar-lebar bagi kaum beriman, dan Konsili juga mengajak seluruh umat beriman untuk tekun membaca kitab suci. Maka malah kita bersama tekun membaca kitab suci, khususnya pada bulan September ini dan bulan-bulan selanjutnya. Malah sekarang kita berdoa untuk ujub Bapak Suci Paus Fransiskus bagi kerasulan doa sedunia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala rahmat dan kasih-Mu sampai saat ini. Pada saat ini secara khusus kami mau berdoa bersama dengan Paus Fransiskus untuk ujub-ujub beliau bagi kerasulan doa internasional ini. Pertama, bagi ujub universal. Semoga semua sumber daya bumi ini tidak dikuras dan dirampas dengan serakah, tetapi dibagikan dengan adil, disertai rasa syukur dan penghargaan terhadap alam. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud Gereja Indonesia, semoga di dalam berpartisipasi untuk menciptakan udara yang bersih, keluarga-keluarga Katolik berinisiatif menjalankan sumbangsih yang sederhana dengan menghijaukan lingkungannya masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing agar Kau beri kesehatan, khususnya pada masa pandemi ini. Kami juga berdoa untuk seluruh bangsa Indonesia, seluruh umat-Mu, khususnya pemerintah dengan segala gugus tugasnya untuk bisa mengkoordinasi agar protokol kesehatan sungguh bisa dipenuhi oleh seluruh masyarakat sehingga kita bisa semakin cepat tersingkir dari pandemi COVID-19 ini. Juga untuk para dokter, para tenaga medis, berilah mereka ketekunan, kesetiaan, ketabahan dalam merawat orang-orang yang sakit, dan berilah kesembuhan bagi mereka yang sakit, dan berilah rahmat untuk seluruh keluarga agar bisa menjaga satu sama lain. Dan juga untuk para ilmuwan, para peneliti, semoga vaksin yang sudah dimulai percobaannya itu bisa berhasil dengan baik sehingga bisa nantinya disebarkan kepada masyarakat untuk menjaga diri dari virus COVID-19 ini. Begitu pula semoga mereka bisa menemukan obat yang tepat untuk mengobati penyakit virus COVID-19 ini. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit atau yang sedang mengalami permasalahan dalam hidup atau keluarga mereka. Semoga Engkau berkenan untuk meringankan beban mereka dan juga memberikan jalan keluar yang tepat untuk mereka. Bapak yang baik, kami serahkan seluruh diri kami dan juga keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberikan yang terbaik untuk kami, memberi kesehatan, memberi rahmat, sukacita, kegembiraan yang sejati, agar kami selalu bisa memuliakan Engkau melalui hidup dan kegiatan kami setiap harinya. Semua doa ini kami ajukan padamu dengan mengatakan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mohon berkat Tuhan untuk kita semua dan juga seluruh keluarga kita. Tuhan sertamu. Semoga kita semuanya, keluarga kita, dan juga mereka yang kita doakan, yang kita cintai, serta usaha kita selanjutnya senantiasa berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, nah terima kasih saudara serkasih dalam Kristus. Semoga latihan kontemplasi kita malam ini sungguh bisa memberikan kita sukacita karena salib Kristus Tuhan kita. Kita berjumpa dalam latihan kita bulan depan. Selamat malam, berkat Tuhan berkah dalam. You have chosen a restless road, no turning back. One day you will find your light again, don't you know? Don't let hope be strong. Follow your heart, let your love lead through the darkness, back to a place you once knew. I believe, I believe, I believe.